Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramina Mila dengan NIM 25058175. Baik, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya susun pada tahap sebelumnya. Materi pembahasan saya adalah kesetaraan gender di kampus SDG 5. Yang pertama itu adalah latar belakang kampus sebagai miniatur masyarakat. Perguruan tinggi mencerminkan nilai-nilai sosial. Ketidaksetaraan gender masih terjadi di kampus Indonesia, mulai dari pembatasan peran hingga ketimpangan kesempatan. Fenomena kekerasan berbasis gender juga menunjukkan kampus belum sepenuhnya aman. Di sini juga ada pertanyaan mendasar. Yang pertama, mengapa kesetaraan gender penting di kampus? Kedua, apa bentuk ketidaksetaraan gender yang masih terjadi? Ketiga, apa dampak ketidaksetaraan gender bagi mahasiswa? Keempat, apa hambatan utama dalam penerapan kesetaraan gender di kampus? Dan kelima, strategi apa yang dapat dilakukan kampus untuk mewujudkan lingkungan yang responsif gender? Dan di sini juga ada tujuan penulisan. Yang pertama itu menganalisis penyebab, mengidentifikasi faktor budaya, kebijakan, dan perilaku yang menyebabkan ketidaksetaraan gender. Kedua, menjelaskan pentingnya lingkungan aman, menciptakan kampus yang inklusif dan bebas diskriminasi sebagai hak mahasiswa. Ketiga, mengidentifikasi strategi konkret menerapkan kebijakan responsif gender, edukasi anti-diskriminasi, dan mekanisme laporan. Keempat, memberikan rekomendasi menyusun program ramah gender untuk mendukung pencapaian SDG 5. Dan di sini juga ada pembahasan akses pendidikan dan tantangan implementasi. Kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia menjamin hak yang sama tanpa diskriminasi gender. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti ketimpangan akses, stereotip, dan pemilihan program studi, dan kurangnya fasilitas responsif gender dan budaya kampus yang belum mendukung kesetaraan. Dan di sini juga ada hambatan implementasi kesetaraan gender. Yang pertama itu ada ketimpangan akses, perbedaan kesempatan dan mengakses pendidikan tinggi. Kedua, fasilitas tidak responsif, kurangnya fasilitas dan kebijakan yang sensitif gender. Yang ketiga ada stereotip program studi, pemilihan jurusan berdasarkan stereotip gambar. Yang keempat, budaya kampus, lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan. Penutupnya adalah perkembangan positif dan tantangan. Kesetaraan gender di perguruan tinggi menunjukkan perkembangan positif dalam akses masuk kuliah, namun ketimpangan masih terlihat pada partisipasi organisasi, representasi kepemimpinan, interaksi kelas, dan stereotip sosial. Faktor penyebab meliputi konstruksi sosial, budaya, stereotip gender, rendahnya kepercayaan diri perempuan, dan minimnya kebijakan responsif gender. Baik, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.